Sejarah dan perkembangan regulasi telekomunikasi di dunia. Yang pertama itu telekomunikasi dengan telegraf pada tahun 1837. Penemuan telegraf oleh Samuel Morse memulai revolusi komunikasi jarak jauh. Seiring dengan perkembangan ini, pemerintah mulai menyadari pentingnya mengatur teknologi baru ini untuk menjaga keamanan dan kepentingan publik. Yang kedua itu adalah dibentuknya ITU pada tahun 1865. Pembentukan International Telegraph Union atau ITU, organisasi internasional pertama yang mengatur telekomunikasi, didirikan untuk membantu koordinasi penggunaan telegraf antar negara. Yang ketiga itu teknologi wireless pada tahun 1903. Pada tahun 1903 ini berkembang teknologi telegraf wireless, dan pada tahun 1906 untuk pertama kalinya diadakan suatu konvensi ITU yang membicarakan radio telegraf. Meskipun demikian, karena sejarah telegraf pertama kalinya menggunakan teknologi kawat atau non-wireless, maka secara internasional digunakan istilah pesan kawat untuk menyatakan informasi yang dikirim dari satu negara ke negara lain menggunakan telegrafi. Dan di Indonesia disebut sebagai telegraf. Selama 10 tahun, teknologi telegrafi tetap menggunakan kecepatan transfer informasi sebesar 50 baud yang setara dengan 75 bit per second pada era digital. Yang keempat itu adalah peresmian ITU pada tahun 1932. Pada tahun ini secara resmi, ITU dengan singkatannya adalah The International Telephone and Telegraph Union menangani radio telegrafi. Pada tahun 1947, ITU dijadikan organ di bawah PBB dan singkatannya diubah menjadi The International Union, di mana Indonesia tercatat menjadi salah satu negara anggota yang pernah otomatis keluar di tahun 1960. Namun ketika Presiden Soekarno menyatakan keluar dari PBB, lalu pada tahun 1967 masuk lagi ketika Presiden Soeharto mulai berkuasa. ITU tidak berkuasa sendirian. Ada beberapa organisasi dunia yang ikut mempengaruhi keputusan ITU. Antara lain adalah yang disebut sebagai Interest Organization seperti WTO dan beberapa Professional Association seperti IEEE, lalu ada yang disebut sebagai Volunteer Organization seperti 3GPP dan 3GPP2 yang secara volunteer itu mengembangkan standarisasi telekomunikasi dan internet. Dan juga terdapat semi-official regulatory bodies yang produknya adalah berupa standar internet dan telekomunikasi yang harus diperhatikan oleh ITU. Contohnya adalah ETSI, MPLS Forum, IP6 Forum, dan Internet Forum, dan lain sebagainya. Yang kelima itu ada ITU menjadi organ PBB. ITU atau The International Telecommunication Union pada tahun 1947 dijadikan sebagai salah satu organ persatuan bangsa-bangsa atau United Nations yang sejajar kedudukannya dengan UNICEF, UNESCO, ILO, FAO, WHO, dan lain sebagainya. Secara kelembagaan, kewenangan tertinggi dari ITU berada pada sidang atau konferensi yang diikuti semua anggota PBB yang otomatis menjadi anggota ITU, yaitu Plenipotentiary Conference, di mana hasil sidangnya mengikat kepada semua anggota ITU. Lalu, di bawahnya ada 3 sidang atau konferensi yang mempunyai kedudukan sederajat, yaitu Radio Communication atau Conference yang ditangani oleh ITUR atau ITU Sector Radio, Telecommunication Conference yang ditangani oleh ITUT atau yang biasa disebut ITU Sector Telecommunication, dan yang ketiga ada Telecommunication Development Communication Conference yang ditangani oleh ITUD atau ITU Sector Development. Produk dari ITUR adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang radio dan spektrum frekuensi internasional yang diberi nomor seri angka. Produk dari ITUT adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam bidang teknik dan teknologi telekomunikasi yang dikelompokkan menjadi 26 jenis yang masing-masing diberi nomor seri dari A sampai Z. Produk dari ITUD adalah regulasi berbentuk rekomendasi dalam pembangunan telekomunikasi. Di antaranya adalah mengenai lisensi kompetensi, pricing, dan lain sebagainya. ITUR atau ITUT dan ITUD masing-masing dibantu oleh beberapa SG atau yang biasa disebut study group yang anggotanya terdiri dari pakar-pakar di masing-masing bidang yang bertugas untuk mempelajari dan memberi masukan berupa suatu rancangan rekomendasi ITU. Sejarah dan perkembangan regulasi telekomunikasi di Indonesia. Yang pertama, masa kolonial Belanda pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Komunikasi telekomunikasi di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, di mana telekomunikasi pertama kali digunakan melalui telegraf. Telegraf ini berfungsi untuk komunikasi antar berbagai wilayah di Indonesia serta komunikasi internasional dengan negara lain. Yang kedua, setelah kemerdekaan tahun 1945 sampai
1967 setelah kemerdekaan Indonesia, infrastruktur telekomunikasi diambil alih oleh negara. Perusahaan negara bernama PN Telekomunikasi didirikan yang kemudian berkembang menjadi perusahaan publik yang memonopoli layanan telekomunikasi. Pada periode ini, pemerintah Indonesia mengontrol penuh semua layanan telekomunikasi melalui perusahaan milik negara. Yang ketiga, pembentukan PT Telkom dan monopoli di tahun 1967 sampai 1989. Perusahaan Negara Telekomunikasi atau PN Telekomunikasi berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi atau Perumtel, yang merupakan badan usaha milik negara yang diberikan monopoli penuh untuk mengoperasikan layanan telekomunikasi di Indonesia. Yang keempat, regulasi di bawah Undang-Undang Telekomunikasi pada 1989. Pada tahun itu, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi, yang mengatur dasar-dasar pengelolaan dan penyediaan layanan telekomunikasi. Pada periode ini, Perumtel diubah menjadi PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom, dan tetap memegang monopoli penuh atas semua layanan telekomunikasi, termasuk jaringan telepon dan infrastruktur telekomunikasi lainnya. Yang kelima, liberalisasi dan kompetisi pada tahun 1990-an. Pemerintah Indonesia mulai membuka sektor telekomunikasi untuk kompetisi, terutama dalam layanan seluler. Menandai awal dari liberalisasi sektor ini, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi digantikan oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yang menjadi tonggak utama dalam liberalisasi sektor telekomunikasi di Indonesia. Undang-undang ini mengakhiri monopoli Telkom, memungkinkan masuknya operator baru baik dalam layanan tetap maupun seluler. Perubahan ini juga mempromosikan persaingan dalam industri telekomunikasi dan mendorong inovasi. Yang keenam, privatisasi dan reformasi sektor telekomunikasi. Pada awal 2000-an, pemerintah Indonesia melakukan privatisasi sebagai PT Telkom dengan menjual sebagian sahamnya kepada publik dan investor internasional. Pada saat yang sama, operator telekomunikasi swasta seperti Indosat, XL Axiata, dan Telkomsel mulai berkembang pesat, bersaing dalam menyediakan layanan telepon seluler dan internet. Yang terakhir, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permen-Kominfo. Pada dekade ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur layanan internet dan data, spektrum frekuensi, serta keamanan cyber. Misalnya, Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio mengatur penggunaan spektrum untuk teknologi baru seperti 5G. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE dibuat pada tahun 2008 dan diperbaharui pada tahun 2016, menjadi dasar hukum untuk mengatur kegiatan di dunia maya, termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan sanksi terhadap kejahatan cyber. Kesimpulan. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat kami simpulkan bahwa 1. Sejarah regulasi telekomunikasi di dunia dimulai pembentukan International Telecommunication Union atau ITU pada tahun 1865 yang awalnya dikenal sebagai International Telegraph Union. Itu berperan sebagai badan mengatur tertinggi telekomunikasi global dan menjadikan bagian dari PBB pada tahun 1947. 2. ITU terdiri dari tiga sektor utama, I2R, radio dan spektrum frekuensi, I2T, teknologi telekomunikasi, dan I2D, pengembangan telekomunikasi. Organisasi ini berperan dalam mengatur standar internasional dan sektor telekomunikasi dengan dukungan berbagai organisasi global dan asosiasi profesional. 3. Di Indonesia, perkembangan regulasi telekomunikasi dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan kebijakan internasional, khususnya dengan masuknya Indonesia ke WTO pada tahun 2005. Dibentuk Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau BRTI di bawah naungan Kementerian Kominfo untuk memastikan pengaturan sektor telekomunikasi yang independen.
BRTI berperan dalam mengawasi spektrum, frekuensi, tarif, dan persaingan antara operator dengan dukungan dari Komite Regulasi Telekomunikasi Indonesia atau KRTI yang terdiri dari profesional berbagai bidang.